Drone laut Ukraina jadi bangkai usai gagal hancurkan kapal perang Rusia. Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением 3 полупогруженных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. 3 unit pesawat tanpa awak militer Ukraina melancarkan serangan 2 kapal perang Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam pada Senin kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan serangan drone laut Ukraina terhadap 2 kapal patroli Sergei Kotov dan Vasily Bykov. Dalam laporan dikutip dari Viva Militer dari RIA Novosti, serangan drone Ukraina diyakini adalah upaya menobrak domisi militer Rusia yang menguasai Laut Hitam. Sayang, ambisi Ukraina menggelamkan kedua kapal patroli Angkatan Laut Rusia gagal ketika drone tempur militer Ukraina berhasil dihancurkan dengan menggunakan senjata standar. Malam ini, Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang kapal patroli Sergei Kotov dan Vasily Bykov dengan 3 kapal laut tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Tercatat bahwa kedua kapal armada Laut Hitam ini mengendalikan pelayaran di bagian barat daya Laut Hitam sejauh 340 km dari wilayah Sevastopol. Rusia mengerahkan armada tempur untuk memantau Laut Hitam setelah diberlakukan aturan yang melarang kapal-kapal asing masuki perairan tersebut. Viva Militer melaporkan dalam berita pada Kamis kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan akan menghancurkan kapal yang berlayar ke arah Ukraina melalui Laut Hitam. Siapapun yang melintas Laut Hitam menuju Ukraina dianggap membawa persenjataan yang akan menjadi target yang sah untuk diserang. Aturan ini dimulai pada 20 Juli 2023 kemarin sejak pukul 00.00. Militer Ukraina melakukan serangan drone besar-besaran selain yang digelar di Moskow dan menghancurkan pusat bisnis di salah satu gedung pencakar langit. Militer Rusia tembak jatuh drone Ukraina di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat mengumumkan bahwa pasukan pertahanan udara negaranya berhasil mencegat dan menembak jatuh pesawat tak berawak yang menyerang Moskow, ibu kota Rusia. Sergei Sobyanin, wali kota Moskow, membenarkan laporan ini dan mengatakan, "Kami tidak menyaksikan adanya korban atau kerusakan setelah kejadian ini." Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan menyebutkan pemerintah Ukraina berada di balik serangan drone yang bertujuan untuk melakukan aksi teroris di dalam wilayah Rusia. Otoritas Ukraina belum bereaksi terhadap masalah ini. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan hari Senin mengumumkan keberhasilan menembak 2 drone Ukraina dengan menggunakan senjata elektronik. Serangan drone ini tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang serius. Departemen Transportasi Moskow melaporkan penduduk di wilayah Moskow, ibu kota Rusia, mendengar suara ledakan lalu lintas dilarang di Jalan Kombersky Prospect, tempat jatuhnya sebagian drone yang hancur. Jalan ini terletak di dekat gedung Kementerian Pertahanan Rusia. Sebelumnya, di tengah eskalasi konflik di medan perang dengan Ukraina, Rusia mengumumkan pihaknya menggagalkan serangan drone ke Istana Kremlin. Kantor pers Istana Kremlin juga mengumumkan bahwa Kiev bermaksud membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan melakukan serangan drone ke Istana Kremlin.
Diserang rudal dan drone Rusia, ibu kota Ukraina diguncang ledakan besar. Beberapa ledakan besar mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, akibat serangan rudal dan drone Rusia Senin dini hari. Menurut para pejabat Ukraina, ini adalah serangan 2 hari berturut-turut menjadi serangan udara Rusia ke-15 ke Kiev atau dikenal di Rusia sebagai Kiev sepanjang bulan Mei. Sebuah rudal ditembak jatuh di Kiev, kata wali kota Vitali Klitschko di saluran Telegram. Pertahanan udara berfungsi, lanjut dia. Dia menambahkan ledakan terdengar di beberapa distrik kota termasuk lingkungan sejarah di Podil di Kiev, di mana puing-puing yang berjatuhan merusak atap sebuah rumah. Menurut informasi awal dari wali kota dan administrasi militer kota setempat, tidak ada korban jiwa dalam serangan dini hari. Serangan pada hari Senin, menurut para pejabat, merupakan kombinasi dari rudal dan drone Rusia, menyusul serangan drone terbesar yang diluncurkan di Kiev pada malam sebelumnya, yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Para pejabat mengatakan pertahanan udara kota menembak jatuh 40 drone di dalam dan sekitar ibu kota pada dini hari Minggu. Menurut laporan Kiev Independent, sebagian besar drone itu adalah amunisi berkeliaran Shahed buatan Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada pasukan pertahanan udara karena telah melindungi negara dan meminta parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena memasok senjata ke Rusia, termasuk drone Shahed. Gelombang serangan Rusia terhadap Ukraina telah muncul beberapa kali dalam seminggu. Dampak dari serangan hari Senin belum diketahui. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa ledakan keras ketika kota dan seluruh Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara pada Senin dini hari. Dengan serangan balasan Ukraina yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia sejak memulai invasi skala penuh 15 bulan lalu, Moskow telah mengintensifkan serangannya, menargetkan infrastruktur dan pasukan militer. Sementara Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia. Serangkaian serangan di dalam negeri telah menargetkan infrastruktur militer, energi, dan transportasi, di mana Moskow menyalahkan Kiev atas serangan tersebut.